Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Oktaviani Rizky dengan NIM 2186206049 dari kelas B semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah penelitian tindakan kelas dari Pak Mawardi. Di sini ada peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya, pendidikan adalah hal penting yang dapat meningkatkan derajat manusia dan membantunya memahami perbedaan antara kebaikan dan juga keburukan. Jadi sekolah dasar itu menjadi lembaga formal pertama yang membantu anak mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan juga kemampuan berpikir terhadap peran guru sebagai elemen kunci dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar PKN melalui penerapan metode Information Search di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang pada siswa kelas 4. Identitas masalahnya di sini, yang pertama ada pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Lalu, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Pembatasan masalah. Yang pertama di sini ada penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Perumusan masalahnya di sini. Yang pertama, ada bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Negeri 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Manfaat penelitiannya di sini. Yang pertama, ada teoritis, ada praktis. Nah, yang teoritis ini, penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pelajaran PKN. Yang kedua ini kan ada praktis, bisa bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah. Di sini kita sudah masuk ke landasan teorinya, landasan teori dan langkah berpikir. Yang pertama ada tinjauan hasil belajar PKN. Ada belajar. Belajar ini pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Lalu ada hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan sebuah perubahan atau tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Jadi ada perubahan, proses belajar dan juga hasil belajar. Prosesnya adalah mengetahui, lalu hasil belajar itu adalah hasilnya dari proses pembelajaran tersebut. Nah, di sini ada lanjutannya. Ada 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tertinggi, yaitu ada pengetahuan C1. Ini ada kemampuan seorang untuk mengingat atau mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Ada pemahaman C2, adalah kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi.
Ada aplikasi. C3 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Ada analisis. C4 adalah kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Lalu ada evaluasi. C5 adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Lalu ada sintesis. C6 adalah kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian bersama-sama untuk membentuk unit baru atau koheren. Dari Sujana 2009 halaman 23. Di sini juga ada lanjutannya dari Sujana dari tahun 2009. Ada receiving atau attending A1, terus ada responding atau jawaban A2, ada valuing atau penilaian A3, organisasi A4, ada karakter A5. Nah, dari Slemoto tahun 2015 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini antara lain ada faktor intern. Nah, faktor intern ini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Lalu di sini ada faktor ekstern, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang yang sifatnya dari luar diri seseorang tersebut. Pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang kita tahu, pendidikan kewarganegaraan PKM merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Menurut Susanto tahun 2013 menjelaskan bahwa PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nah, sebagaimana mata pelajaran lain, PKN pun memiliki tujuan-tujuan agar menjadikan siswa mampu berpikir secara kritis, rasional, kreatif, mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, mampu berkembang secara positif dan demokratis. Ada globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran ini adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Hamzah dan Nurdin pada tahun 2011 menjelaskan metode pembelajaran diidentifikasikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran ini mengunggah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Silberman tahun 2013 menjelaskan bahwa metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Di sini juga ada langkah-langkah metode information search menurut Zaini dan kawan-kawan pada tahun 2004. Di sini ada yang pertama, mengkelompokkan peserta didik ke dalam tim ya atas 3 atau 4 kelompok. Lalu berilah setiap peserta didik bahan bacaan yang telah ditentukan, materinya, sumbernya. Lalu berilah pertanyaan bagi setiap kelompok di mana dalam pertanyaan tersebut peserta didik diminta untuk mencari informasi atau jawaban. Lalu perintahkan peserta didik untuk menulis hasil informasi tersebut dalam LKS secara bersama-sama. Ulang kembali semua jawaban dari peserta didik dan mereka mengembangkannya untuk menambah informasi peserta didik sehingga jawaban yang didapat semakin jelas. Yang ketiga ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Pada penelitian ini, siswa sekolah dasar yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret, usia 7 sampai 12 tahun. Penelitian yang relevan.
Di sini penelitian relevannya ada yang pertama, Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul penelitian penerapan strategi informasi search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Jakarta 2. Lalu ada penelitian Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo, Tegalrejo, Magelang. Nah, di sini ada kerangka berpikirnya. Jadi kerangka berpikir seperti ini. Hipotesis tindakan penelitian ini adalah menggunakan metode information search yang dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Baik, sekarang sudah memasuki bab 3. Pendekatan penelitiannya di sini adalah berjenis PTK atau penelitian tindakan kelas. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Nah, di sekolah ini adalah peneliti sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dulu membuat perancangan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan juga refleksi. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 pada bulan Juni 2016. Sampai dengan bulan Juni 2016, maaf. Secara rinci, waktu penelitian tertera pada tabel berikut ini. Seperti ini tabelnya. Lalu ada instrumen penelitian. Yang pertama, hasil belajar PKN. Ada definisi konseptual. Ada definisi operasional. Nah, ini ada kisi-kisi instrumen hasil belajar PKN kelas 4. Seperti ini. Ini lanjutannya. Nah, sebelum digunakan instrumen akan dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Rumusnya di sini ada poin B serial dengan rumus seperti ini. Nah, keterangannya di sini adalah seperti ini. Ini untuk rumusnya. Seperti ini rumusnya. Nah, yang kedua, metode information search, definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran yang aktif. Lalu definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab dalam belajarnya. Ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Ini ada teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan datanya ada tes, observasi, dokumentasi, catatan lapangan. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau adakah perubahan sebagaimana yang diharapkan. Lalu di sini ada keabsahan data. Menurut Sugiono tahun 2015, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Lalu triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda.
Lalu ada triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Lalu desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu ada perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.